Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atrimoni dalam channel Atridodi Official. Guys, kita masih menjalani masa pandemi. Kita masih menjalani social distancing, jaga jarak, tetap di rumah saja. Nah, sudah beberapa bulan kita melakukan setiap aktivitas dari rumah. Ada yang bekerja dari rumah, ada yang belajar dari rumah, ada yang berbisnis dari rumah, semuanya dikerjakan dari rumah. Kita kalau akhir-akhir ini pasti melihat dampak negatifnya. Kali ini saya akan mengangkat dampak positif masa pandemi pada pendidikan Indonesia. Apa dampak positifnya? Karena selama ini kita selalu melihat dampak negatif, dampak negatif, dampak negatif. Sementara kita tidak pernah memperhitungkan dampak positifnya. Hikmah dibalik musibah ini apa? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Guys, semoga pandemi cepat berlalu, COVID-19 berlalu dari bumi Indonesia, berlalu dari muka bumi ini, dan tidak akan pernah datang lagi. Itu doa kita bersama. Apalagi kita berdoa lagi di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Nah, kita akan lihat dampak positif pandemi ini di bidang pendidikan. Kita tahu selama ini kita melihat pendidikan kita selalu tatap muka, guys. Saya seorang guru, saya mengajar di salah satu sekolah SMK di Kota Bengkulu. Apakah saya mengalami perubahan semasa pandemi? Banyak sekali perubahan. Jadi saya sekarang bermetamorfosis, guys. Jadi kita tidak bisa bertahan saja, diam, bertahan, dan tidak melakukan inovasi-inovasi. Jelasnya kita pasti melakukan inovasi. Apa saja yang kita lakukan? Saya membicarakan diri saya di sini. Saya sebagai seorang pendidik, apa yang bisa saya lakukan agar pekerjaan saya tidak terhambat? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Guys, yang saya lakukan mungkin sama dengan teman-teman saya yang lain. Saya melakukan berbagai macam aktivitas dari rumah ke sekolah, walaupun saya sekali-sekali masih datang ke sekolah sebagai tugas rutin, tiket 1 kali seminggu, melihat suasana dan lain sebagainya. Tapi kami tetap melakukan social distancing, guys. Jadi tidak rame, hanya beberapa orang saja, kemudian tetap dengan jaga jarak, tetap pakai masker dan lain sebagainya. Pokoknya hal yang berubah dalam diri saya sekarang adalah memperhatikan kesehatan, guys. Semuanya, mau berangkat cuci tangan dulu, kemudian pakai antiseptik juga. Pulang dari perjalanan cuci tangan lagi, pakai antiseptik lagi, semua pakaian diganti. Itu hal yang paling penting, yang paling prinsip yang berubah dalam diri saya tentang kesehatan. Kemudian di pekerjaan, dulu saya selalu melakukan pekerjaan itu by tatap muka, guys. Jadi kalau saya mengajar, saya harus ketemu dengan siswa saya. Saya kontak langsung secara fisik, suara saya didengarkan, bentuk tubuh saya dilihat langsung tanpa menggunakan media. Nah, sekarang saya yang seumur ini juga harus dipaksakan untuk merubah sistem, karena di dunia pendidikan kita tidak hanya boleh meliburkan saja, tetapi pendidikan Indonesia ini tetap harus jalan, guys. Anak-anak walaupun di rumah tetap belajar. Apa yang perlu dilakukan? Ya kita harus merubah diri kita. Kalau kita tidak bisa bertemu langsung, otomatis kita harus menggunakan media lain agar kita bisa ketemu dengan siswa kita. Dengan cara apa? Mungkin dengan teknologi yang sudah ditawarkan, banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kita ambil.
bisa menggunakan by WA, video call dan lain sebagainya, atau secara klasikal. Yang penting kita bisa ketemu, bisa melihat, bisa mendengar aktivitas yang dilakukan oleh siswa, walaupun tidak seoptimal yang apa yang kita harapkan, tapi paling tidak kita bisa memperbaiki diri dari hari ke hari, bisa menjadi lebih baik. Hal yang penting yang saya ambil di sini selama pandemi, belajar itu bisa di mana saja. Indonesia sebenarnya sudah memberikan pilihan itu dari perubahan kurikulum dulu, guys. Jadi dari perubahan KTSP 2006 menjadi kurikulum 2013, sebenarnya pendidikan Indonesia sudah menawarkan bahwa belajar bisa di mana saja. Tetapi kita masih selalu mengikuti rutinitas kita sehari-hari, baik kelas secara klasikal, ketemu langsung oleh siswa di sekolah dan lain sebagainya. Mungkin ada sebagian dari pendidikan Indonesia bisa dengan jarak jauh seperti UT contohnya, Universitas Terbuka. Tetapi tidak semua kampus, tidak semua sekolah bisa mengikuti cara itu. Jadi kita biasanya masih menggunakan media langsung, kita masih bertatap muka. Nah, selama pandemi ini mau tidak mau kita harus mampu merubah diri kita bahwa belajar itu bisa di mana saja, tidak harus kita bertatap muka, walaupun banyak sekali hambatan yang kita hadapi, seperti kita butuh kuota yang banyak, kita butuh ilmu tentang teknologi, tapi mau tidak mau itu harus kita lakukan karena kita tidak tahu nih pandemi ini berakhir sampai kapan. Nah guys, pada saat seperti ini sebaiknya kita tidak hanya menangis pilu, kemudian merenung kenapa negeri ini begini, tapi paling tidak kita bisa melakukan terobosan-terobosan, kegiatan-kegiatan positif yang membantu pekerjaan kita. Karena saya mengangkat masalah pendidikan, karena saya seorang guru, berarti saya harus berusaha untuk menjadi guru yang baik di masa pandemi ini. Bagaimana caranya? Saya harus belajar. Saya tidak akan malu belajar pada yang muda, pada yang jauh lebih muda dari saya, tetapi mereka menguasai teknologi. Seperti tadi saja saya belajar bagaimana menggunakan aplikasi Zoom, karena sewaktu-waktu saya akan menggunakan itu untuk ketemu siswa saya. Walaupun sekarang aplikasi Zoom pun udah banyak diprotes, siswa yang berada di luar kota atau di pedesaan itu susah sekali sinyal sehingga tidak bisa bergabung dalam satu kelas. Tapi paling tidak saya harus belajar untuk merubah diri saya untuk mampu membuat siswa saya bisa ketemu saya. Paling tidak mereka mendengarkan saya, melihat saya, kemudian saya bisa menyampaikan materi pelajaran yang harus saya sampaikan sehingga target yang saya harapkan bisa tercapai. Kemudian kita bisa menggunakan cara-cara lain. Kalau saya mungkin saya bisa buat konten YouTube, kemudian saya share ke YouTube, kemudian silahkan anak menontonnya, kemudian mereka bisa menyimpulkan dari apa yang saya dapat. Itu adalah sebuah perubahan yang saya peroleh selama masa pandemi. Kalau dulu saya nggak pernah berpikir hal yang demikian, guys. Saya setelah melakukan satu pendidikan itu bertemu langsung dengan siswa, setelah itu selesai. Kalau sekarang saya berusaha memberi inovasi-inovasi baru, bagaimana agar saya mampu ketemu dengan siswa saya walaupun dengan jarak yang jauh. Itu adalah sebuah manfaat, sebuah hikmah semasa pandemi. Kalau seandainya pandemi ini tidak ada, mungkin saya tidak akan melakukan hal yang demikian. Saya berpikir buat apa? Karena kadang mungkin itu tidak akan terpakai. Dan ini benar-benar merubah kita. Ini benar-benar merubah sistem atau gaya berpikir kita selama masa pandemi ini, benar-benar merubah semuanya.
hal yang tadinya konvensional mau tidak mau harus kita lakukan dengan cara online, dengan cara elektronik, dengan cara teknologi. Kalau tadinya kita bertahan dengan situasi yang seperti kemarin semasa sebelum pandemi, maka kita tidak akan mampu berubah, guys. Itu kalau dari segi pendidikan, baik yang muda maupun yang tua itu mengalami perubahan. Dari cara mengajar, dari cara belajar, itu semuanya telah berubah. Kita bisa menggunakan pembelajaran itu tidak mengenal lokasi, tidak mengenal waktu, tidak mengenal umur. Kita telah buktikan semasa pandemi ini, guys. Kemudian guys, anak-anak ujian secara online. Kalau dulu kan nggak pernah kita melakukan di sekolah ujian secara online. Kalau sekarang kita lakukan secara online. Ujian secara online, ulangan secara online. Mungkin nanti ujian akhir semester pun akan kita lakukan secara online. Karena apa? Karena belum tentu pertemuan akan dilakukan, karena kita dilarang untuk berkumpul rame-rame. Mau tidak mau pelajaran ini harus sampai, ujian harus dilaksanakan, guru harus mengajar, anak-anak harus belajar. Jadi itu semua dilakukan. Jadi kita melakukan belajar online, ujian online, kemudian menerima rapor pun online. Seperti kemarin kelulusan dilakukan secara online. Kalau dulu kan enggak, kita harus ketemu langsung dengan siswanya, guru ketemu langsung dengan siswanya. Karena ini merupakan kejadian pertama dan baru kita lakukan, memang ada rasa sedih melihat anak-anak sekarang, generasi COVID ini. Mereka tamat, tidak ada salam perpisahan dan lain sebagainya. Tapi kita nggak bisa terpuruk begitu saja, kita menyesali semua kejadian bahwa kita tidak bisa ketemu langsung. Bisa kok, kita bisa lakukan pertemuan virtual, bisa kita lakukan. Kita nggak harus ketemu secara fisik, kita bisa ketemu dengan jarak jauh. Dan itu sudah dilakukan di sekolah. Kemarin waktu kelulusan kelas 12 itu dilakukan secara online, dibuka di website, kemudian anak-anak menerima hasil laporannya langsung, kemudian mereka bisa langsung proses sendiri. Dan ternyata pendidikan ini mampu kita rubah, guys. Kemudian apalagi yang berubah banyak dari kehadiran rasa, rasa ini benar-benar berubah. Kalau tadinya kita jadi guru, ketemu tiap hari dengan siswa, ada rasa bosan, ada rasa jenuh. Sekarang rasa pun berubah, ada rasa rindu, rasa kangen untuk ketemu dengan siswa, rasa kangen untuk ketemu di sekolah, rasa kangen duduk bareng. Itu berarti kita punya rasa yang kemarin tidak kita hargai, guys. Kita waktu ketemu tiap hari, kita belajar tiap hari, itu kadangkala kita tidak menghargai. Kita mengeluh, kita bosan, dari pagi sampai sore kita bekerja, dari pagi sampai sore kita belajar, dari pagi sampai sore kita melakukan kegiatan yang dari hari ke hari tidak berubah. Kita merasa bosan, kita merasa jenuh, dan kita sudah tidak menghargai lagi aktivitas. Kita hanya melakukan rutinitas yang kadangkala ya sekedar melakukan kewajiban saja. Tapi sekarang kita sudah bicara masalah rasa, guys. Bagaimana rasa ini, rasa yang kita pendam ini begitu kuat. Insya Allah nanti di saat pandemi selesai, di saat kita ketemu, kita menikmati setiap pekerjaan, kita menikmati setiap kegiatan, kita menikmati setiap pembelajaran yang diberikan. Jadi ada rasa yang di sini dipermainkan. Jadi bagaimana siswa rasa rindunya terhadap sekolah begitu dalam, guru rasa rindu terhadap siswa begitu besar, dan itu nanti akan ketemu setelah masa pandemi berakhir, dan kita bisa bersyukur, oh ternyata selama ini kita kurang mensyukuri itu. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kita petik hikmahnya, guys. Nah, jadi kepada orang tua yang selama ini sering menyalahkan pendidikan, mungkin secara sadar atau tidak disadari, kita sebagai orang tua sering menyalahkan guru, pendidikan di sekolah tidak benar. Nah, sekarang kita merasakan sendiri kalau kita punya anak 3 ini.
anak ketiga-tiganya dirumahkan, kemudian belajar dengan pendidikan yang berbeda, bagaimana repotnya. Kemudian kalau selama ini kita mengatakan bahwa pendidikan Indonesia tidak berhasil, yang salah adalah gurunya. Sekarang orang tua merasakan bagaimana rasanya mendidik anak kita sendiri, anak yang dilahirkan sendiri, anak yang kita tahu karakternya, wataknya seperti apa. Kemudian kita kasih perintah untuk belajar, sulitnya bagaimana. Nah, ini yang perlu kita ambil hikmahnya. Selama masa pandemi kita menikmati dari pagi sampai sore, pagi lagi, sore lagi, kita mengajak anak kita belajar, kita membimbing anak kita belajar. Kemudian sebatas apa yang bisa diterima oleh anak kita, itu kita bisa melihat, kita bisa membuat sebuah kesimpulan bagaimana sulitnya seorang guru mengajar anak kita di sekolah. Itu perlu kita renungkan juga, perlu kita sadari juga. Kalau selama ini semuanya kita serahkan terhadap pemerintah, semuanya kita serahkan kepada sekolah, semuanya kita serahkan kepada dinas pendidikan, bahwa kegagalan pendidikan itu adalah kesalahan dari mereka-mereka. Nah, sekarang kita introspeksi diri bahwa pendidikan di Indonesia begitu rumitnya, sehingga kita tahu sejauh mana anak-anak kita bisa menangkap apa yang kita sampaikan, guys. Perlu renungan dari orang tua, jangan gampang menyalahkan salah satu pihak saja. Ini saya menghimbau, saya sebagai orang tua, saya merasakan, saya sebagai guru, saya merasakan bagaimana caranya mendidik anak dan bagaimana caranya mendidik siswa, itu memang sangat berbeda, guys. Nah, guys, itu dari segi orang tua, dari guru, dari siswa, mungkin kita bisa merasakan bagaimana masa pandemi ini harus kita ambil hikmah semuanya dari model pendidikan kita. Kemudian mungkin pendidikan karakter ini juga akan tertanam selama masa pandemi. Kalau selama ini anak-anak kita di rumah kurang dapat perhatian dari orang tua karena orang tuanya bekerja dari pagi sampai malam, pagi malam lagi, sehingga gak punya waktu, anak kita kurang perhatian. Sekarang yang work from home, yang bekerja di rumah, itu akan melihat bagaimana anaknya dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam lagi. Dia akan melihat bagaimana perkembangan anaknya, bagaimana dia melihat dari hari ke hari, dari waktu ke waktu perubahan yang dilakukan oleh anak-anak di rumah. Jadi tanamkanlah ayah bunda yang di rumah yang sekarang lagi mengamati anak-anaknya, tanamkanlah pendidikan karakter. Jadi di sanalah ayolah kita bersama-sama bekerja, ayolah kita bersama-sama membangun mental anak. Bagaimana cara anak kita nggak rapuh, anak kita nggak putus asa. Beri mereka perhatian. Kalau sekarang banyak tugas dari sekolah ini dan itulah, ayo ayah bunda semangat untuk tetap mendampingi anaknya. Jangan disalahkan. Kalau seandainya banyak tugas dari sekolah, ya sekolah disalahkan lagi. Guru disalahkan lagi, guru nggak kasih tugas, guru salah, guru kasih tugas, guru salah. Jangan sekarang, tidak saatnya lagi sekarang kita mencari kesalahan orang lain. Lebih baik kita mengambil hikmah dari setiap kejadian. Kalau seandainya banyak tugas, berarti itu resiko kita sekarang. Semua sekarang memiliki resiko. Jadi karena anak dirumahkan, resikonya adalah orang tua harus punya waktu banyak untuk anaknya. Jangan menyalahkan siapa-siapa lagi. Ayo kita bersama-sama menikmati masa pandemi ini. Kita ambil hikmah dari setiap kesulitan, dari setiap ujian, dari setiap masalah yang diberikan oleh Allah. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga pendidikan Indonesia semakin bagus setelah ini. Karena apa? Karena kita sudah diproses cukup lama. Selama masa pandemi kita tetap menjalankan pendidikan, kita tetap dengan kondisi bahwa ini tidak akhir dari segala-galanya. Kita harus bangkit, kita harus bisa merubah wajah Indonesia. Indonesia itu adalah negara yang kuat, negara yang hebat.
kita semua pasti bisa melewati masa-masa sulit ini, dan kita tetap bersyukur selama kejadian ini kita masih diberi sehat, kita masih diberi rejeki, walaupun mungkin banyak rejeki yang sekarang terhambat, tapi insya Allah mudah-mudahan ada jalannya. Rejeki kita semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan kita diberi, kekuatan kita diberi, dan pandemi berakhir, COVID-19 keluar dari muka bumi ini, dan kita kembali bersama-sama memulai kehidupan yang baru yang lebih baik. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.